Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Sobat Rupiah. Halo Sobat Genbi IAIN Madura. Gimana? Masih semangat ya hari ini untuk mengikuti acara Pobia atau podcast Genbi IAIN Madura? Masih. Oke, kalau gitu izinkan saya untuk menyapa dan menyampaikan pantun biar kalian nantinya bisa lebih semangat lagi. Oke? Ya. Tahu kan ya kalau nanti saya berpantun jawabannya apa? Oke, kita mulai ya. Lari pagi di alun-alun Pamekasan. Tidak lupa pulangnya membeli gulali. Halo Sobat Genbi, calon pemimpin masa depan. Semoga selalu energi untuk negeri. Tepuk tangan. Genbi untuk negeri. Siap. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yakni dengan adanya Islam dan iman. Nah, teman-teman di sini kan ada yang dari eksternal Genbi ya? Ya, coba angkat tangannya dulu dong yang dari eksternal Genbi. Ini berarti ya? Ya, yang ini ya. Ya, baik. Gini, bagi teman-teman yang dari eksternal Genbi, jangan lupa ya untuk mensubscribe channel YouTube dari Genbi IAIN Madura dan juga memfollow seluruh akun sosial media dari Genbi IAIN Madura. Kenapa? Karena nantinya Genbi IAIN Madura itu akan selalu menyajikan informasi-informasi terkini terkait dengan kebang sentralan. Seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa Pobia atau podcast Genbi IAIN Madura yang dilaksanakan hari ini itu merupakan proker dari Divisi Kominfo yang telah berkolaborasi dengan Divisi Pendidikan, seperti itu. Nah, sebelum kita membahas ke tema yang lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salamatul Maufiroh, di sini saya sebagai host, dan di samping saya juga telah hadir pemateri hebat kita, yaitu Mbak Anisatul Jannah atau sapaan akrabnya itu bisa dipanggil Mbak Aan. Iya. Halo Mbak Aan. Halo. Selamat pagi. Pagi juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik seperti yang dilihat sekarang. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin gini Mbak Aan, biar teman-teman juga nantinya bisa lebih kenal nih dengan Mbak Aan. Mungkin Mbak Aan bisa menyebutkan biografi singkatnya terlebih dahulu. Biografi singkat ya. Kalau nama kan sudah tahu tadi. Ya. Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama sudah kenal tadi ya. Saya merupakan alumni dari IAIN Madura sama seperti kalian dulu dan juga alumni Genbi IAIN Madura pada tahun 2022-2023. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lulus dari Genbi dan juga dari IAIN Madura dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa seumur hidup setelah mendapatkan beasiswa dari Genbi IAIN Madura. Jadi sudah tahu kan statusnya apa? Tidak usah dijelaskan. Ya mungkin biografi singkatnya itu. Kalau masalah kuliah, saya dulu jurusan ekonomi syariah. Ada yang dari jurusan ekonomi syariah? Ada. Oh, ya. Saya juga dulu jurusan ekonomi syariah. Mungkin itu saja biografi singkat saya. Kalau yang lainnya mungkin biarin ya. Biarlah sudah. Ya. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator atau host. Terima kasih Mbak Aan. Iya, Jadi Mbak Aan ini merupakan demisioner dari Genbi IAIN Madura dan juga kebetulan alhamdulillah ya sekarang Mbak Aan ini menjadi owner dari Zea Buket ya Mbak ya. Small business sih.
Itu cuman bisnis kecil-kecilan di rumah. Jadi Mbak Aan ini jiwa-jiwa pembisnis juga. Nah, selanjutnya kan kita udah kenal nih sama pemateri kita. Lalu udah kenal juga gak sama tema kita hari ini apa? Ayo. Ada yang sudah kenal apa? Belum? Apa dong temanya? Tentang? Iya, tentang kris 1 QR bisa bayar untuk semua. Nah, Mbak Aan, tadi kan sudah disebutkan nih sama teman-teman kalau tema kita pada hari ini itu tentang kris. Iya. Nah, di mana kris itu kan sudah menjadi salah satu sistem pembayaran secara digital yang sudah bisa digunakan di seluruh Indonesia. Nah, apalagi masyarakat tuh sekarang kan udah eranya Gen Z ya kan? Ya, terutama bagi mahasiswa nih yang nggak mau ribet atau pengennya tuh yang lebih praktis, yang lebih mudah, cepat. Jadi cocok kan ya dengan adanya sistem pembayaran secara digital dengan menggunakan kris seperti itu. Nah, tapi Mbak, masih banyak nih dari teman-teman mungkin yang belum memahami tentang apa sih itu kris gitu kan, dan gimana sih cara kerja dari kris itu sendiri. Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk pertanyaannya apa itu kris ya? Iya. Sebenarnya teman-teman, apalagi teman-teman Genbi ini udah banyak tahu tentang kris. Tapi mungkin saya lebih dulu belajar dulu waktu di Genbi gitu. Kalau teman-teman yang eksternal dari Genbi mungkin sudah tahu ataupun sudah menerapkannya, tapi kurang mendalami tentang kris itu sendiri, ya kan? Ada yang pernah memakai kris nggak yang di luar Genbi? Yang di luar Genbi? Ada? Belum. Tapi pernah ngelihat kan di toko-toko ataupun di mana kalian beli ada pajangan gitu, ada kode namanya kris. Ada? Iya, tapi tidak pernah ya. Kalau yang teman-teman Genbi pernah nggak? Pernah, sering malah ya. Iyalah, kalau anak Genbi kan harus gitu. Ya, jadi saya cuma memberikan pengalaman dan beberapa ilmu yang saya pelajari. Sebenarnya teman-teman semuanya bisa lebih pintar dari saya gitu, tapi hanya sharing saja. Jadi kris itu adalah standarisasi sistem pembayaran yang menggunakan QR code. QR code itu apa? QR code itu semacam titik hitam yang teman-teman lihat seperti di WhatsApp. Biasanya kan teman-teman kalau mau nyimpen nomor itu kan bisa pakai scan QR kan? Nah, kayak gitu. Kris itu seperti itu. Dan bedanya kris dengan kode-kode yang lain, kalau kris itu adalah kode yang bisa digunakan untuk membayar sesuatu yang kalian beli. Nah, kalau dulu kan ini kris dirancang oleh Bank Indonesia bersama dengan ASPI. ASPI itu adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini merancang dan membentuk kris bersama dengan ASPI, kemudian dikembangkan agar teman-teman semuanya bisa membayar menggunakan kode QR dengan penyedia jasa pembayaran apapun. Jadi misal gini, teman-teman punya aplikasi mobile banking BCA. Kemudian yang menjual itu menyediakan kode QR yang bukan BCA. Kalau dulu kan nggak bisa tuh, harus BCA juga. Nah, kris ini memberikan solusi, diantaranya adalah teman-teman walaupun punya BCA dan yang menjual itu bukan BCA, bisa kalau menggunakan kris gitu. Jadi kris itu adalah penyatuan kode dari seluruh penyedia jasa pembayaran yang ada di Indonesia. Jadi kayak BSI, BCA, terus BRI dan e-wallet lainnya kayak OVO, Dana dan lainnya itu sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menggunakan kris. Jadi kris itu bukan sebuah aplikasi ya. Kalau kalian cari, kris itu bukan kalian harus mendownload aplikasi lalu menggunakannya, bukan, tapi coba deh kalian yang punya aplikasi e-wallet ataupun mobile banking, coba lihat di bawah, biasanya di tengah-tengah itu ada namanya kris. Nah, cara menggunakan kris itu dipindai di situ, di tengah-tengahnya itu dipencet aja. Terus kalian sudah bisa menyeken kode QR-nya. Dan penyedia pembayarannya itu, si toko juga bisa menerimanya dari apa saja. Kalian menggunakan link aja, menggunakan OVO, menggunakan BSI, BRI, penjual itu bisa menerima dengan satu barcode saja. Kalau dulu
kebanyakan di Indomaret di mana itu jajarnya barcode-nya banyak gitu, terlalu panjang sehingga nggak muat di kasir. Jadi kan kurang efektif dan kurang efisien. Jadi BI itu meluncurkan solusi kenyamanan dalam melakukan transaksi pembayaran. Jadi semuanya digabungkan menjadi satu kode yang disebut dengan KRIS gitu. Gitu sih. Lanjut. Ya. Nah, lalu Mbak, untuk keunggulan dari kris itu apa aja Mbak, selain bikin mudah dan juga bikin cepat gitu loh. Oke, keunggulan dari KRIS setelah kita paham KRIS itu apa, dan ternyata KRIS itu punya karakteristik, diantaranya adalah unggul. Unggul itu ada kepanjangannya, unggul. Yang pertama itu adalah universal, UN-nya universal artinya umum. Jadi KRIS itu bisa dilakukan atau KRIS itu kode KRIS itu bisa menerima semua transaksi pembayaran dari transaksi apapun, maksudnya dari aplikasi apapun, dari BSI, dari BRI, dari BCA, dari OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan pokoknya semuanya gitu bisa diterima dari kode itu. Nanti si penjual bisa langsung nerima pakai notif yang didapat dari kalian gitu. Universal kan artinya umum. Terus yang kedua, universal gampang. Gampang itu artinya si pengguna dapat dengan mudah menggunakan dapat mudah dengan menggunakan KRIS. Artinya tinggal klik saja terus masukkan nominal dan bayar gitu. Terus untuk si penjual ya mudah, tidak usah memajang banyak QR code di depan kasirnya, cuma tinggal pajang satu aja sudah bisa gitu. Kemudian yang ketiga, universal sudah, gampang. Yang ketiga, untung. Untung artinya ya dari pengguna tidak usah memiliki banyak aplikasi pembayaran online kayak mobile banking, terus dari e-wallet lain. Kita cukup punya satu, yang penting ada KRIS-nya itu sudah bisa melakukan pembayaran kemana aja gitu. Dari pengguna yaitu tadi untungnya karena tidak usah membuat barcode terlalu banyak, tapi cuman buat satu aja sudah bisa menerima pembayaran dari manapun. Terus yang keempat adalah langsung. Jadi transaksi KRIS itu langsung dilakukan seketika itu. Jadi itu sih keunggulan dari penggunaan KRIS. Iya, jadi keunggulan dari penggunaan KRIS itu selain mudah ya Mbak ya, berarti juga umum karena bisa masuk ke m-banking yang lain, iya. Dan juga bisa cepat, Gampang, untung langsung. Nah, lalu gini Mbak, apakah ada biaya nih yang dikenakan bagi pengguna KRIS ataupun merchant ketika sudah menggunakan KRIS gitu? Oh iya, mungkin teman-teman yang dari eksternal takut kurang paham merchant itu apa. Merchant itu yang tokonya atau kita yang menjual gitu. Kalau pengguna ya kita yang membeli. Jadi kalau istilahnya merchant itu tokonya yang membuat barcode-nya di depan itu buat kita bayar. Nah itu merchant. Pertanyaan tadi sampai lupa. Apakah biaya ada ya? biaya tambahan? Oh iya, biaya kalau bagi pengguna, bagi kita yang menggunakan yang mau bayar itu tidak dikenakan biaya. Tapi untuk merchantnya, untuk yang penyedia pembayaran KRIS-nya, tokonya itu dikenakan biaya. Dikenakan biaya umumnya itu 0,7%, lebih murah daripada dulu waktu barcode-nya satu-satu gitu. Jadi lebih untung ke penggunanya, ke merchantnya. Terus ada juga sih yang bilang, setelah saya pelajari itu, ada yang mengatakan bahwa biaya yang dikenakan kepada merchant itu tergantung pada di mana dia buat gitu. Misalnya, saya punya toko, saya buatnya di BCA. Di BCA ini dikenakan biaya ternyata 0,3%. Setelah saya cari tahu di BRI ternyata 0,7% kayak gitu. Jadi ada yang beda-beda tergantung kita buatnya di mana gitu. Kayak gitu. Ya. Lalu gini Mbak, gimana cara kita ngatasin masalah yang terjadi pada QR code? Misalnya tuh Mbak, kan saya tuh pernah berpengalaman soalnya Mbak, pas waktu pakai QR code, nah tiba-tiba tuh terjadi masalah QR code-nya itu gak bisa dipindai. Nah itu saya gak tahu masalahnya apa dari si QR code-nya atau waktu saya menggunakan gitu loh Mbak. Nah tapi kamu itu gak coba temennya coba nyekan juga nggak? Karena waktu itu saya sendiri gitu. Iya. Jadinya gimana tuh Mbak buat ngatasin masalah hal yang kayak gitu? Oh iya,
Mungkin dari teman-teman ada yang punya kayak gini juga gak, kasus kayak gini? Scan-nya nggak bisa di-scan? Nggak. Iya, karena kasus dari host ini, dari Viro, itu biasanya kalau bermasalah di scan-nya, kebanyakan kadang bukan dari barcode-nya, karena apa namanya, barcode yang sudah dipajang di depan kasir-kasir itu sudah dilakukan uji coba. Jadi kebanyakan udah sukses gitu, udah bisa, udah nyaman, lancar. Lalu untuk perbedaan nih Mbak, apa sih yang menjadi perbedaan antara ketika kita menggunakan kris dengan kita menggunakan QR code lainnya? Dan bagaimana standar kris itu bisa memastikan interoperabilitas di seluruh platform pembayaran di Indonesia? Sebenarnya kalau QR code itu kan umum. QR code kadang kita bisa gunakan untuk menyimpan kontak ya kan. Tapi kalau QR code pembayaran, nah itu mungkin bisa dibedakan. Kalau misal bedanya kris dengan QR code untuk yang lainnya itu selain kris, nah bedanya ya tadi, karakteristik dari kris itu adalah unggul, universal, gampang, untung, dan langsung. Dari universalnya aja perbedaannya itu, kalau kris bisa digunakan ke mana aja dan ke yang mana aja gitu. Kalau kris, jadi kalau misal kita menggunakan aplikasi yang berbeda dengan si penjual itu bisa kalau kris. Tapi kalau misal QR code yang umum pada umumnya itu harus yang sejenis. Jadi kalau misal dia itu BCA, kita harus punya yang BCA. Kalau gitu kan sulit gitu, kita gak jadi beli pas kalau misal kita gak bawa uang cash kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan seluruh penyedia jasa pembayaran itu yang mempunyai kode sudah diwajibkan untuk beralih ke kris gitu oleh Bank Indonesia. Ya kayak gitu. Jadi sudah tidak dipakai sepertinya kayak QR code yang dari bank-bank khusus. Ya paling kalau kita mau transfer sesama banknya bisa dipakai itu pakai QR code. Terus juga teman-teman yang di luar Genbi nih, kan masih banyak yang belum menggunakan kris, dan sekarang kan sudah tahu nih dari pemaparan pemateri tadi bahwa kris itu seperti ini gitu kan ya, terus keunggulannya apa saja, cara kerjanya gimana. Nah jadi buat teman-teman jangan takut buat menggunakan kris gitu, karena nanti kalau kalian sekali pakai kris kayaknya bakal nagih gitu. Ya kan Mbak? Iya, karena kita lebih gampang gitu untuk lebih memakainya. gampang. Kita tidak usah cari, maksudnya dari penjual tuh gak usah cari kembalian, kita gak usah cari uang pas, walaupun kita gak bawa uang pas, walaupun kita gak bawa uang cash itu gak apa-apa gitu, tinggal bawa handphone aja. Yang penting ada saldonya, ya kan? Ya benar-benar, dan salah satunya kalau gak ada saldonya gak bisa. Ya, dan salah satunya gak bikin antri lama. Iya betul. Ya. Nah, jadi pemaparan dari pemateri telah selesai. Mungkin sekarang ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan tema kita hari ini. Maka saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Dan kesempatan ini saya berikan kepada 2 penanya saja. Ayo, yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan. Yuk, jangan malu-malu yuk. Diutamakan bagi eksternal Genbi dulu ya. Karena kan kalau anak Genbi udah itu keseringan pakai. Iya. Ada nggak nih? Ayo, ada gak nih? Kalau nggak ada saya mau nanya deh. Nah, kalau nggak ada nanti pemateri yang mau nanya. Mending kalian yang nanya, ya kan? Iya. Tapi nggak apa-apa kan nanya, kalau tahu dapat hadiah permen. Iya. Nanti ada door prize-nya. Kalau yang nanya dapat door prize nggak? Ada. Ada. Iya. Ayo nanya dong biar dapat. Dari teman-teman yang dari luar mungkin. Iya, ayo. Kayaknya ada yang ini nih, hijab coklat ya? yang di depan. Iya, kayaknya pengen nanya tapi malu gitu. Iya. Kayaknya udah ada pertanyaan cuman kayak malu gitu. Apa perlu kita tunjuk ya? Enggak deh. Jangan-jangan. Sambil nunggu pertanyaan mungkin
dari tadi kita bicara kris tapi tidak bicara kepanjangannya ya. Iya iya kan? benar. Ada yang tahu nggak kepanjangan kris? Teman-teman Genbi nih. Ayo, kepanjangan Apa? dari Kris. Apa? Yang keras, yang keras. Yang keras dong. Quick response. Indonesia. Kayak ada yang kurang. Ada yang kurang deh. Ada yang kurang satu kata gak sih Mbak? Kodenya itu di mana? Di belakang, di tengah. Berarti kepanjangan kris adalah quick. Quick respon kode Indonesian Standard. Betul. Nah, jadi teman-teman Genbi udah tahu. Yang eksternal mungkin nanti bisa sambil searching apa itu kepanjangan dari kris. Dan tahu nggak kris itu diluncurkan pada tahun berapa? Soalnya tadi gak ditanyain jadi saya nanya. Ada nggak? Iya, jadi gini ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin dari teman-teman masih mikir apa yang mau ditanyain. Jadi saya ada beberapa info penting yang belum kita bahas. Jadi kris itu diluncurkan di tahun 2019. Jadi pada waktu itu adalah hari kemerdekaan 17 Agustus 2019. Tapi baru berjalan lancar itu pada 1 Januari tahun 2020. Ya itu tahu 2020. Gimana? Sudah ada yang mau nanya? Iya, ada yang di tengah. Namanya siapa dulu? Gak denger aku deh. Namanya? Ulfatus Soleha. Nah, jadi pertanyaannya gini Mbak. Apakah kris itu bisa digunakan untuk selamanya? Maksudnya dalam jangka panjang ya? Atau hanya berlaku beberapa Otak. beberapa saat atau beberapa waktu saja? Oh iya, terima kasih. Siapa namanya? Ulfa. Oh iya, Dek Ulfa ya. Untuk kris tadi kan di awal pertanyaan sudah saya jelaskan kalau kris itu bukan aplikasi. Jadi kita tidak usah punya akun. Artinya kita hanya punya akun pada aplikasi yang ada krisnya. Punya nggak? Punya m-banking atau apa gitu? E-wallet ada? Coba lihat deh ada krisnya nggak? Ya sekarang atau lihat nanti boleh. Nah itu nanti kalau ada krisnya itu bisa digunakan selamanya. Karena selagi aplikasi kamu ada, selagi aplikasi kamu tidak gosong, itu masih bisa digunakan krisnya. Jadi kamu nggak usah punya akun kris, tinggal dipakai aja, tinggal dipencet aja dan tinggal dipindai aja, di scan langsung bayar kayak gitu. Coba deh nanti pasti ketagihan. Iya, di m-banking pasti ada ya Mbak. Iya, jadi yang penting itu aplikasi yang kamu pakai itu tetap ada gitu. Kalau aplikasinya sudah habis ya krisnya juga ikut habis gitu, karena kan dia ikut di dalam aplikasinya gitu deh. Nah, jadi bisa dipakai selama aplikasi kamu ada. Tapi kris itu tetap akan berlaku ke depan selamanya gitu. Karena memang sudah kalau kata anak-anak Genbi itu cemumuah ya kan? Cepat, mudah, murah, aman, handal. Jadi tetap akan digunakan karena kenyamanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kayak gitu. Bisa dipahami Dek ya? Iya. Mungkin untuk pertanyaan kedua. Ya, adek yang di samping. Sebutkan nama dulu, Dek. Ainani. Oke. Pertanyaannya? Apakah transaksi menggunakan kris ini ada minimal dan maksimal dalam Oh iya. Baik, saya ulang. Apakah transaksi di dalam kris itu nantinya akan ada minimal dan maksimalnya, Mbak? Oh iya. Ya ini pertanyaan ini sih. Untuk kita melakukan transaksi menggunakan kris itu gak ada nominal tapi ada maksimal. Maksudnya gak ada minimal, ada maksimal. Ada maksimal. Dalam setiap transaksi itu maksimalnya itu 10 juta tiap transaksi. Jadi kan kita gak mungkin lah kalau beli di toko-toko biasa tuh gak mungkin 10 juta kan. Ya jadi setiap kali transaksi kita tuh dibatasi 10 juta rupiah kayak gitu. Ya kayak gitu sih jawabannya cuman. Jadi bisa dipahami Dek ya? Iya. Nah, Mbak ulang lagi nih terkait dengan pertanyaan pertama tadi bahwa kris itu bisa digunakan kapan aja dan dalam jangka waktu yang panjang ya Mbak. Dan selama aplikasinya tuh tetap ada. Oh iya, ada lagi dong tambahan sekalian. Apa namanya? Tadi kembali ke pertanyaan yang awal kan, ditanyain itu bisa digunakan seterusnya.
Iya. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Kalau kris itu bisa digunakan bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah di luar negeri bisa. Jadi teman-teman kalau mau liburan yang bisa ini ada tiga negara. Yang pertama itu ada Thailand, yang kedua ada Malaysia, dan yang ketiga ada Singapura. Jadi di sana itu sudah menerapkan kris yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi kalau kalian mau liburan ke ke Singapura, ke Malaysia atau ke Thailand, kalian bisa belanja menggunakan kris, gak usah repot-repot bawa uang cash. yang harus ditukar dengan nilai dengan mata uang yang di sana gitu. Jadi sebaliknya kalau misal warga negara Singapura, Malaysia dan Thailand itu juga bisa berbelanja membayarnya menggunakan kris di negara kita kayak gitu. Jadi sudah ada 3 negara yang menggunakan kris. Dan insya Allah kalau saya baca itu di laman BI itu ada beberapa negara lagi yang masih mau dicapai untuk bekerja sama sehingga memudahkan warga negaranya untuk jalan-jalan keluar gitu. Kayak gitu. Itu sih tambahannya. Iya, nah apalagi nih sekarang bukan cuma bisa digunain di Indonesia saja teman-teman, tapi juga sudah menyebar luas ya Mbak ke negara luar gitu. Dan untuk pertanyaan kedua tadi, bahwa kris itu maksimalnya itu adalah 10 juta sekali transaksi seperti itu. Nah, karena tadi sudah dijawab semua oleh pemateri terkait dengan pertanyaan teman-teman ya. Nah, maka selanjutnya bakal ada sesi kuis yang sudah disediakan oleh panitia, yang mana itu harus diisi oleh teman-teman. Nah, kuis ini nantinya sebagai survei ke kalian terkait seberapa paham sih kalian mengenai tentang kris setelah kalian mengikuti podcast ini gitu. Ya kan, Mbak? Jadi iya, jadi nantinya itu kalian gak gak hilang, iya, dan gak rugi dong ikut podcast ini gitu. Nah, mungkin bisa langsung dikirim ya untuk kuisnya. Silakan bisa buka grupnya teman-teman. Oh, berarti untuk kuisnya ini lewat grup ya? Iya. Kita udah berapa? Enggak ya, pas ya? Masih ada waktu sih. Enggak apa-apa deh buat kuisnya. Mungkin harus dipadu apa gimana enggak deh untuk kuisnya? Enggak ya, langsung main. Iya, langsung main. Oke, karena kuis sudah dikirim ya di grup, maka sekarang waktunya teman-teman untuk mengisinya. Saya beri waktu 5 menit kepada kalian untuk mengisi kuisnya. Dipersilahkan. Dan tentunya nanti untuk nilai tertinggi, 2 nilai tertinggi, itu akan ada door prize dari Genbi IAIN Madura. Oh, berarti langsung muncul nilainya gitu ya? Oh iya. Kalau yang Genbi nggak bisa berarti? Kalau yang Genbi nggak usah, Mbak, yang ini aja. Kalau dulu pesertanya berapa, Mbak? Lupa aku, tapi kalau yang dari
kenal dikit, cuman 10 paling Oh, iya. dikit, iya. Sama berarti. Kalau Tapi sekarang yang dari internal agak banyak karena kan Iya. nggak lagi kuliah, maksudnya nggak lagi jam masuk. jam masuk ya. Dulu kayaknya hari Jumat ya. Lupa Pas aku. angkatannya Mbak. Lupa. Ada 2 kali soalnya. Oh. Kak Banu yang pertama materinya, terus yang kedua Bu siapa tuh? Bu Febi. Bu Iya. Vena. Bu Febi. Iya. Iya. Yang bagian Denanda ini aku lupa siapa. Yang bagian Mbak Nanda tuh sama dari demisioner juga. Siapa? Mbak siapa dah ya? Mbak Mila, Mbak Vina. Siapa sih? Aku kok Nah lupa. itu namanya aku lupa. Terus Cuman ada satu kali. hostnya Mbak Via waktu itu. Satu kali. Kayaknya ya 1 kali. Yang angkatannya Mbak 2 kali. Soalnya saya lihat di YouTube. Iya. Dulu pakai kuis apa dah? Ada kuisnya juga. Kahut gak sih? Nah, Kak? iya, betul. Kahut. Iya, pakai itu. Mm-mm. Tadi mulainya jam kurang 2 menit lagi. Ada berapa deh soalnya banyak. Sekitar 10 Mbak. 10 atau 5 gitu. Soalnya yang buat dari sekretaris divisi Mbak. Oh. Siapa sepertinya deh? Mbak Ulan. Oh, Wulan temennya Nerwa, siapa lah? Ya, itu deh. Iya temennya. Pokoknya seangkatan Mbak Via. Aku takut masuk gak sih suaranya ini? Mbak ini minumnya sebelum Oh, iya. minum. Ayo. Nanti lah. Ini Mbak apa? Permen sama. Iya, gak apa-apa, nanti aja. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi. Semoga Iya. nanti ketemu lagi di acara berikutnya. Aku senang pas itu apa tahu Mbak jadi pemateri. Coba katanya bukan aku, tapi nggak bisa tuh yang lain. Kayak Dewi tuh lahiran, anak-anak ilmuwan di bagiannya Mbak. Jadi akhirnya Dina ngomongin Mbak katanya udah yang keempat. Oh, Nomor 4. berarti Bukan. kita berjodoh. Aku tahunya awalnya cowok. Mas Adi kali. Iya. Nah terus pas dikabarin lagi sama Mbak Dina, katanya Mbak Aan gitu. Iya, Mas Adi yang punya bayi. Oh ya. Gimana usahanya Mbak? Kayaknya banyak banget orderan. Enggak sih, enggak banyak. Sekarang orang dia apa namanya? Nggak terlalu musim masih. Baru kalau musim tuh kadang sampai nggak tidur. Ya kalau musim wisuda gitu-gitu yang Alhamdulillah ya Mbak. Iya, dia soalnya gak dibolehin kerja keluar malah apa Sama suami. bukan gak dibolehin sih karena makan di rumah sendirian cuma bertiga kan, aku suami sama bapak cuma jadi gak ada yang ngurus rumah gitu. Iya. Ya udah jadi Iya, ibu nggak rumahan apa-apa. aja. Jadi ibu rumahan tapi masih tetap produktif. Iya, Jadi bisnis dikit-dikit. woman. Siapa tahu kan nanti jadi makin besar usahanya. Sudah nggak? Belum ya? Masih kurang 1 menit. Kayaknya habis ini langsung ditutup ya Mbak ini. Iya. Tadi mulainya jam berapa ya? Kita Lupa, nyampe gak aku sih? nggak lihat. 30 menit kayaknya cepet. Enggak terlalu cepat. Itu yang mau nanya itu masih lama. Jadi Iya. masih ngulur waktu dari situ. Ngomongin Vivin katanya gitu. Vivi itu Hah? nggak bisa. Ya pokoknya dari Dewi. Mbak Vivin Iya, Vivin. yang kasih. kerja di Pegadaian. Nah baik teman-teman, karena waktunya sudah selesai. Oh, masih ada trouble. Ya sudah, gak apa-apa, saya perpanjang lagi waktunya.
Kamu kalau dari sana tuh bisa deh, maksudnya jarak jauh tuh bisa ngeliat masih. Masih bisa, Mbak. Bisa. Cuman tapi kalau kalau orang yang apa ya Mbak ya, gak ketemu tiap hari tuh gitu, maksudnya jarang ketemu gitu, itu tuh kadang emang agak-agak rabun gitu. Makanya bukannya gak mau nyapa, kadang kan takut Iya, orang tuh mikirnya dikira ini sombong atau apa, tapi sebenarnya bukan bukan itu sih Mbak, karena udah kayak rabun Iya, rabun ngerti gitu. aku. Iya kan Mbak juga ya pasti Iya, aku paham aja gitu. deket di sini deh. Aku udah gak anu gitu, itu siapa gitu. Tapi ya bener yang tadi, kalau udah kenal tahu lah gerak-geriknya. Tapi selama pakai kacamata gak nyoba periksa lagi Mbak? Enggak, karena kalau periksa takut Takut nambah ya? ya wes lah biar. Emang itu yang apa ya? Sebenarnya aku udah gak terlalu cocok, maksudnya pastilah kalau minus tuh pakai kacamata, terus anu tuh gak terlalu cocok. Maksudnya 1 tahun 2 tahun tuh pasti harus ganti Harus kayaknya. ganti. Kecuali Iya. emang turut. Soalnya itu lagi Mbak, apa ya? Kadang tuh ada yang bilang kalau dipakai terus itu nambahnya banyak, tapi ada Aku yang dulu bilang nggak make deh sampai nambah banyak karena nggak Iya. make. Iya, Tapi tergantung tergantung dari pemakaian juga sama Enggak, aktivitas ya. tergantung takdir. Iya sih. Soalnya ada yang nggak make bisa, ada Iya. yang make. Ya Iya pokoknya benar, beda-beda tiap beda-beda. orang. Ada yang bilang kalau sering dibuka lepas gitu, itu sering nambah gitu. Ya tergantung sih. Iya, Ya tergantung udah, jalani takdir aja. sebenarnya. Ada orang yang turun deh, nggak tahu kenapa tuh turun. Iya, kok bisa turun gitu loh. Iya, kadang tuh di luar nalar gitu. Apalagi ada yang nyaranin buat lihat yang hijau-hijau. Kalau Aku sekarang dulu kan, sering deh. iya, apalagi Mbak kita kan di perkotaan ya, udah jarang gitu kayak melihat Enggak, sawah-sawah. aku dulu minum jus wortel udah, tapi apa ya, mungkin takdir. Takdir ya. Kadang iri gitu sama Sama mereka yang nggak normal. pakai kacamata. Iya. Sama. Maksudnya Saya juga. ribet soalnya. Kadang aku tuh suka lupa taruh mana, ya dia yang suruh nyari. Iya, Demi sekarang lah. ini punya saya ketinggalan kacamatanya. Oh, berarti kamu pakai Make, Mbak, make. kalau ngapus ya? Iya, kalau ngampus gitu. Terus kalau berhadapan sama komputer itu. Soalnya itu sih Mbak, itu apa ya, mataku tuh kalau langsung berhadapan sama komputer itu Panas. langsung panas. Iya, aku kadang kalau tidur tuh suka keluar air mata sendiri. Nah, benar. Iya. Capek ya. Berarti ini mau buka pertanyaan lagi. Oh, oke. Oh iya ya. Oh iya. Ini dijeda gak tadi? Jadi masih ini, masih trouble lah. Iya, masih trouble. Nah, baik teman-teman, karena ini ya kuisnya masih tetap trouble ya. Jadi kalian nggak bisa pakai. Nah, untuk itu
Nah, jadi saya ganti ya, biar saya yang nanya ke kalian dan jawaban apa? Maksudnya yang paling banyak jawab dan jawabannya itu benar, nanti bakal dapat door prize dari Gen B, ya. Sekarang saya mulai. Untuk soal pertama, apa kepanjangan dari Kris? Ini, ada ini. Ya, benar. Jadi, jawabannya adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Untuk pertanyaan kedua, tadi namanya siapa? Ainani, 1 skor. Berikut ini adalah manfaat ketika menggunakan Kris, kecuali A. Transaksi yang lebih cepat dan praktis. B. Hanya dapat digunakan dengan satu aplikasi tertentu. C. Mendukung inklusi keuangan di Indonesia. D. Pengguna tidak perlu membawa uang tunai. Jawabannya? Ada ini. Siapa? Yang ungu yang depan. Oh, yang ungu di depan. Ini ada yang lurus. Ya, yang lurus sama pemateri. Ya, benar. Namanya siapa, Dek? Enggak denger. Siapa? Gea. Gea 1 skor, kemudian Ainani 1 skor. Pertanyaan ketiga, Kris dikembangkan untuk memudahkan sistem pembayaran yang berbasis apa? Oke lah, karena tadi udah langsung dijawab, siapa namanya? Nova. Kode QR, benar. Lalu pertanyaan keempat, siapa yang mengatur dan mengawasi penerapan Kris di Indonesia? Ini ada yang coklat, ya pakai pasmina. Bank Indonesia, benar. Siapa namanya? Dwi, 1 skor semua ya. Apa tujuan utama dari penerapan Kris di Indonesia? Ada ini yang menyederhanakan proses pembayaran dengan berbagai aplikasi pembayaran. Benar ya, Mbak ya? Iya. Apa aja itu? Ada pilihannya enggak? Enggak ada. Ada. Menggantikan sistem transfer bank, memperluas jangkauan. Iya benar, menyederhanakan. Iya benar. Jadi tujuan dari Kris itu untuk menyederhanakan proses pembayaran dengan berbagai aplikasi pembayaran. 2 skor untuk Dwi, yang lain masih 1. Untuk pertanyaan ke-6, manakah di bawah ini yang merupakan aplikasi pembayaran yang dapat menggunakan Kris? A. Bitcoin Wallet. B. PayPal. C. Western Union. Dan D. UFO. Yo. Siapa? Nggak tahu, gak lihat aku deh. Gak lihat aku. Itu angkat tangan lagi dong. Ini, ini. OVO, benar. Jadi 2 skor untuk Dek Ainain dan 2 skor untuk Dek Dwi. Kayaknya mau saingan nih. Apakah keuntungan bagi pelaku usaha menggunakan Kris? A. Meningkatkan biaya transaksi. B. Membatasi metode pembayaran. C. Memudahkan pelacakan transaksi. Dan D. Mengharuskan penggunaan mesin EDC. Ayo, ada yang ini, yang pakai pasmina. Ya, Dedui. Memudahkan pelacakan transaksi. Keuntungan bagi pelaku usaha menggunakan Kris. Memudahkan pelacakan transaksi. Iya benar ya Mbak ya? Kayaknya itu hampir ada semua sih. Iya, hampir sama semua. Iya, soalnya. gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Iya benar. 3 skor untuk Dek Dwi. Selanjutnya, Kris bisa digunakan oleh siapa saja nih? A. Konsumen yang tidak memiliki smartphone. B. Pedagang mikro. C. Perusahaan besar. Dan D. Lembaga amal. D. Ini Ainain. Konsumen yang tidak memiliki smartphone. Benar. Jadi 3 skor untuk Dek Ainain dan 3 skor untuk Dek Dwi. Tinggal tepuk tangan dulu dong. Ayo yang lain menyusul. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa biaya transaksi yang dikenakan oleh Kris untuk pedagang atau merchant discount rate?
A 0,5%, B 0,7%, C 1%, dan D 0,3%. Iya, 0,7% ya. Benar. Enggak, tapi emang lebih cepat Tapi deh. lebih cepat, ada ini tadi. 4 skor untuk DI9. Pertanyaan terakhir. Maksimalkan apa langkah pertama yang harus dilakukan konsumen ketika ingin melakukan pembayaran menggunakan kris? Ini Dek Dwi. Pindai kode QR yang disediakan website. Ya, betul sekali. Berarti Jadi ini sama ya skornya, DI9 4 poin, dan untuk Dek Dwi juga sama 4. Dan kebetulan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, nanti ada 2 jawaban tertinggi yang akan mendapatkan door prize dari Genbi IAIN Madura, yaitu DI9 dan Dek Dwi. Nanti bisa diminta ya ke bagian panitia ya untuk door prize-nya. Ya, terima kasih. pasti katanya. Pasti, iya. Nah, karena acara demi acara telah selesai, ya, maka saya ucapkan terima kasih kepada pemateri terhebat kita, Mbak Amin, Aan. Terima kasih banyak, Mbak. Iya, Dan sama-sama. terima kasih juga kepada teman-teman, khususnya eksternal Genbi yang telah menyempatkan hadir ke acara podcast kami. Tidak lupa nih, tadi kan saya membukanya dengan pantun. Sekarang saya juga ingin menutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Ya. Ke pasar malam beli tahu petis. Cakep. Tidak lupa minumnya es wawan. Cakep. Yuk jangan lupa pakai kris sebagai alat pembayaran yang cepat, mudah, dan tentunya aman. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.